Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 7 semester 1 bab pertama, yakni sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Baiklah santri-santri yang saya cintai, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang toharoh, pengertian toharoh, macam-macam najis dan tata cara bersucinya, kemudian macam-macam hadas dan tata cara bersucinya, alat-alat bersuci dan macam-macam air. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toharo, pengertian toharo dan macam-macam najis serta bagaimana tata cara dalam menyucikan najis-najis tersebut. Untuk pertama-tama mari kita amati dulu gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Dari keempat gambar tersebut, silakan kalian tanggapi, buat di kertas lembar tanggapan seperti kolom di atas, seperti kolom ini, Kemudian kalian tanggapi gambar 1 apa tanggapan kalian, gambar 2 apa tanggapan kalian, gambar 3 dan gambar 4 apa tanggapan kalian dari gambar ilustrasi gambar yang tadi telah diterapkan. Kemudian buatlah 4 pertanyaan dari 4 gambar tersebut. Buatlah 4 pertanyaan dari gambar tersebut, buat seperti tabel di atas. Lalu kemudian kita akan membahas yang pertama adalah pengertian toharo. Apa itu toharo? Toharo itu berasal dari kata bahasa Arab, yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo itu adalah suatu kegiatan bersuci, baik dari najis maupun dari hadas, sehingga seseorang diperbolehkan dan sah untuk melakukan suatu peribadahan yang dituntut untuk dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan menyucikan tempat serta lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, dengan cara bertayamum, dan dengan cara mandi. Mandi di sini adalah mandi wajib, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Adapun dalil yang menganjurkan supaya kita senantiasa selalu bersuci adalah di mana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5, Bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir wa rujzah fahjur. Kemudian apalagi Allah jelaskan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dimana tadi sesuai dengan materi kita adalah suci lahir dan batin untuk menggapai cinta Allah. Di sini adalah cintanya Allah bisa kita raih dengan kita senantiasa selalu menyucikan diri kita. Karena apa? Karena kebersihan pun adalah sebagian dari iman, seperti diriwayatkan oleh Muslim, yaitu at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bagi anak didik sekalian, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Kita akan membahas tentang najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang maknanya kotoran. Dan menurut istilah, najis itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci.
ya, di mana ibadah tersebut dituntut harus dalam keadaan suci, misalkan sholat, ya, tawaf, ya, adalah harus kita wajib untuk dalam keadaan suci, baik suci daripada najis ataupun suci daripada hadas. Di sini kita akan membahas daripada najis tersebut, ya. Adapun macam-macam najis sudah sangat lumrah sekali, sudah banyak yang tahu. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Apa najis mughalladhah itu? Adalah najis yang berat. Ini najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis yang berasal dari anjing atau babi atau keturunan dari keduanya, ya. Jadi apapun yang berasal dari anjing dan babi ataupun dari keturunannya ini, misalkan anjing dikawinkan dengan kambing, ya. Misalkan anaknya menjadi anjing plus kambing atau anjing menyerupai kambing. Karena itu keturunan anjing, walaupun dia induknya adalah kambing, maka juga disebut dengan najis mughalladhah, sama dengan anjing. Jadi di mana disebut daripada najis mughalladhah ini adalah najis yang berasal dari anjing atau babi atau keturunan dari keduanya. Apa saja? Misalkan air liur anjing, ya. Atau misalkan pula bekas telapak kaki anjing, tinja anjing, ya, kotoran anjing, air kencing anjing, ya. Apapun yang berasal dari anjing atau babi maka disebut dengan najis mughalladhah. Nah, adapun cara mencucikan daripada najis mughalladhah ini, ya, bisa kita tonton di video nanti. Namun di sini sedikit saya akan menjelaskan bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu tanah yang suci. Cari tanah yang suci untuk lebih mudah dan meyakinkan tanah itu adalah suci. Kita gali tanah tersebut, ya, sedikit, kemudian ambil tanah yang bagian dalam cukup untuk atau 1 genggam, lalu kemudian campurkan tanah tersebut dengan air yang suci menyucikan atau air mutlak atau air tohir mutahhir. Kemudian diaduk, dicampurkan, ya. Kemudian dialirkan, disiramkan kepada anggota badan atau pakaian atau tempat yang terkena daripada najis mughalladhah tersebut. Kemudian adalah ditambah dengan 6 kali siraman air mutlak, air yang suci dan menyucikan. Apa itu air mutlak? Ya, air yang belum tercampur benda suci ataupun belum tercampur benda najis, ya, atau belum terpercikan air yang telah dipakai untuk menyucikan daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Misalkan seperti air hujan, air sumur, air sungai, ya, air laut, ya. Kemudian adalah siram dengan 6 kali siraman. Jadi cara menyucikan najis mughalladhah itu adalah disiram dengan 7 kali air, salah satunya dan dicampur dengan tanah. Jadi yang pertama-tama kita campurkan dulu tanah dengan air, kemudian siramkan kepada anggota yang terkena najis, kemudian ditambah dengan 6 kali air suci yang tidak dicampur dengan tanah tersebut. Itu adalah cara mensucikan najis mughalladhah. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi dan lebih jelasnya lagi, mari kita tonton video berikut ini. Silakan kita tonton. Itu kena jadi anjing nih, mana nyuci sholat deh. Apa lo? Ya, pikir aja kena jilat anjing. Mana nyuci kan? Jauh. Ya, ada baca loh. Tenang aku, mana? Banyak. Najis mughalladhah nih, najis yang berat. Ini aku nyuci kan ya. Ambil tanah suci segenggam. Lagi campur dengan banyak suci. Banyak suci. Tadi dong campur dengan banyak suci ini. Nah, Baca sikit lagi. bagaimana? Mau kiri ke?
Di sini aku. Dengan air yang suci 6 kali. Belum ya. Iya. Iya. Kali. Tiga kali. Lagi apa deh? 6. Oh, bisa lagi. 4 kali. 5 kali. Lagi. Yuk, lagi terakhir. Itu adalah video daripada cara mensucikan najis mughalladhah. Kemudian adalah selanjutnya kita akan membahas tentang najis mukhaffafah. Kalau najis mughalladhah adalah najis yang berat, sedangkan mukhaffafah adalah najis yang ringan, najis yang enteng. Apa najis mukhaffafah ini? Adalah najis yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, ya, yang belum berusia 2 tahun. Ini air kencing bayi laki-laki. Bayinya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, bukan susu instan atau bukan pula bubur. Kalau sudah minum atau makan sesuatu selain daripada ASI, maka air kencingnya tidak tergolong najis mukhaffafah. Jadi disebut najis mukhaffafah itu adalah apabila terkenanya kita air kencing bayi laki-laki, ya, yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya yang belum mencapai usianya 2 tahun. Dan cara mencucikannya adalah cukup kita memercikkan air yang terkena najis tersebut. Cukup dipercik-percikan saja sehingga menutupi daripada najis mukhaffafah tersebut. Ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita tonton video berikut. Ya kena najis. Najis apa emang? Ya, katanya kan itu ngendong anaknya Pak Andre. Nah, itu di netro. Oh iya. Apa nak? Fokusnya Kang, itu namanya najis mukhaffafah, bukan kalau kita ini namanya najis mughalladhah. Nah, jadi ini kalau najis mukhaffafah tuh cukup untuk bersih ke banyu di bekas atau bukan kemek tadi. jadi kan Jadi tinggal mek banyu tinggal untuk bersih ke tinggal. oh oke. Itu nak salat. Nah, tinggal bersih ke. Itu tadi video yang membahas, yang menceritakan tentang bagaimana tata cara kita mensucikan najis mukhaffafah. Kemudian adalah yang ketiga, yang terakhir adalah najis mutawasito. Apa najis mutawasito itu? Adalah najis sedang atau najis pertengahan antara mughalladhah dan mukhaffafah. Selain daripada najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, itu adalah disebut dengan najis mutawasito. Apa saja najis mutawasito itu? Ya, misalkan saja kotoran manusia selain air kencing bayi laki-laki tadi, ya. Selain najis yang air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa tadi, yang termasuk najis mukhaffafah. Jadi air kencing bayi perempuan, air kencingnya kita, air kencingnya orang tua, itu adalah najis mukhaffafah, air kotoran daripada manusia. Najis mutawasito. Kemudian adalah kotoran hewan, seluruh kotoran hewan, ya, kecuali
kotoran anjing dan babi atau keturunannya tadi. Seluruh kotoran apapun, kotoran cicak, kotoran ayam, kotoran bebek, ya. Ya, kalau bahasa kita mah bukan kotoran tai ya, tai atau air kencing daripada binatang-binatang selain anjing dan babi itu semuanya tergolong najis mutawasito. Apalagi yang kemudian yang ketiga adalah darah. Yang ketiga adalah darah. Ya, darah adalah termasuk daripada najis. Namun bila mana darah berada di dalam badan kita yang belum keluar daripada badan tidak bernajis. Jadi disebut najis itu darah yang telah keluar dari badan kita atau badan binatang. Jadi darah itu baik darah binatang maupun darah manusia itu adalah najis. Kemudian sama halnya dengan nanah ya, darah dan nanah sama. Kemudian contoh daripada najis mutawasito itu adalah bangkai. Kalau bahasa kita mah buntang ya, bangkai atau buntang. Adapun bangkai yang tidak najis itu adalah bangkai ikan, bangkai belalang dan bangkai manusia, tidaklah najis. Ya, ketiga bangkai tersebut ya, ketiga buntang tersebut tidaklah najis. Namun selain daripada ketiga tersebut adalah semuanya najis. Misalkan kita kita menepak nyamuk, misalkan menepak nyamuk, lantas bangkai nyamuk itu melekat di tangan kita, itu adalah najis ya. Apapun bangkai ataupun buntang daripada binatang selain tiga tadi, selain manusia, selain belalang dan selain daripada ikan, itu adalah semuanya tergolong daripada najis mutawasito. Kemudian apalagi setelah bangkai, muntahan ya. Muntah sesuatu yang keluar lewat mulut yang berasal dari perut itu ya adalah tergolong daripada najis mutawasito. Selanjutnya adalah arak atau khamar atau disebut dengan alkohol. Itu pun disebut dengan najis mutawasito. Jadi sesuatu yang selain daripada mughaladzah dan mukhafafah termasuk daripada najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Ada yang disebut dengan najis hukmiyah dan juga ada yang disebut dengan najis ainiyah. Apa najis hukmiyah? Ada najis mutawasito yang wujudnya, yang warnanya, yang bau rasanya sudah tidak ada lagi. Misalkan seperti air kencing adik kita, misalkan air kencing adik perempuan kita ya, yang telah mengering di lantai, tidak terlihat lagi itu airnya, tidak terlihat lagi warnanya, tidak terlihat lagi, tidak terbau lagi itu baunya. Nah, namun belum disucikan, maka disebut dengan najis hukmiyah. Itu. Yang kedua adalah najis ainiyah. Apa najis ainiyah itu? Najis yang masih ada wujudnya, yang nampak wujudnya, nampak warnanya, nampak bentuknya, nampak rasanya, nampak baunya, itu disebut dengan najis ainiyah, najis yang nampak, yang terlihat ya. Maka cara mensucikan daripada najis mutawasito ini adalah dengan mengalirkan air yang mutlak ya, air hujan tadi, air sungai, air sumur, air yang suci ya, dengan mengalirkan air tersebut sehingga bau, warna ataupun rasa dari najis tersebut yang melekat pada badan atau pada pakaian atau pada tempat itu menghilang dikarenakan dialirkan oleh air, disiram ya, disiram, dialirkan, bukan dilap-lap. Kalau dilap-lap maka najis tersebut tidaklah suci ya, cara mensucikannya tidaklah benar. Maka caranya adalah dengan menyiram, dengan mengalirkan air yang mutlak sehingga bau, warna dan rasa tersebut hilang. Untuk menyucikan najis daripada mutawasito yang ainiyah harus kita menghilangkan dulu atau mengambil dulu, membersihkan dulu daripada wujudnya. Misalkan ada kotoran ayam yang kita injak, maka kotoran tersebut kita hilangkan dulu, kita buang dulu, baru kita siram kaki yang terkena daripada kotoran ayam tersebut. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat video berikut ini.
Ngapa, Mam? Ya, ayo. Tidak. Ya, najis segala lah Mam itu. Nanti apa? Ya, najis mutawasito. Oh. Mana musiknya? Ya, caranya tuh tobo yang kewujud dulu, ainian dulu. Setelah itu tobo siram dengan air yang mengalir supaya bau kasur dengan warnanya hilang. Nah, coba ke situ. Nah, Mam, kalau ada banyak di kita ini jangan dipopok. Jadinya tobo siram itu balik ke. Nah, kalau pobok agak banyak jadi najis kalau. Nah, kalau cak di sungai di lebak boleh be tobok-tobok jangan banyak banyak. Mana sekilan jenis najis tadi? Nah, tinggal tuh siram juga ya berarti. Nah, tergosok sampai bersih kan. Nah, sudah cak itu suci. Nah, baca salat kau. Baik lagi najis sekilan. Mungkin cukup jelas daripada penjelasan tersebut. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan atau salah kata daripada tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Kami mohon ampun dan saya harapkan untuk mengkritik dan memberi saran daripada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.